Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami dari kelompok 8 akan memberikan presentasi tentang pengembangan pembelajaran model ASUR. Model ASUR adalah salah satu model yang dapat menuntun pembelajaran secara sistematis untuk merencanakan proses pembelajaran secara efektif. Model ASUR pada pelaksanaannya memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, pembelajaran model ASUR di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada paduan untuk merencanakan pemberian media dan model pembelajaran. Lalu ada pengorganisasian alat atau organizational tool. Lalu yang ketiga ada alat penilaian atau assessment tool. Lalu di sini ada manfaat dari pembelajaran model ASUR adalah membantu guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dan efektif dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Lalu di sini ada komponen ASUR. Yang pertama ada analysis learned, yang kedua ada stated objective, yang ketiga ada selected metode, media dan materi. Lalu ada utilize media dan material. Lalu yang keempat ada require learner participation. Lalu yang kelima ada evaluated dan revisi. Dan slide selanjutnya atau pembahasan dari komponen ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan bahas analisis listen, menganalisa siswa. Menganalisa dibagi dalam 3 bentuk, yaitu karakteristik umum, kompetensi tertentu yang sudah dimiliki, dan gaya belajar. Pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum. Karakteristik umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor usia, faktor tingkat pendidikan, faktor pekerjaan ataupun posisi, kebudayaan dan sosial ekonomi. Untuk yang kedua, dipengaruhi oleh kompetensi tertentu yang sudah dimiliki. Kompetensi yang sudah ada ataupun harus dimiliki siswa untuk belajar sehingga tidak harus diajarkan oleh guru. Ilmu yang didapatkan dari luar, atau ilmu yang diketahui di luar dari pembelajaran formal. Ketiga, gaya belajar. Gaya belajar ini dibagi dalam 2 bagian lagi. Bagian pertamanya berkenaan dengan pengelompokan sifat-sifat psikologi yang menentukan bagaimana seorang individu berinteraksi dengan merespon secara emosional pada lingkungan belajarnya. Yang kedua, variabel gaya belajar dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu persepsi, kebiasaan memperoleh informasi, faktor motivasi, dan faktor fisik dan lingkungan. Untuk sustain object, merumuskan tujuan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskannya adalah menetapkan teknik ABCD. Kita langsung aja ke teknik A. Teknik A, audience. Instruksi yang diajukan harus fokus pada apa yang harus dilakukan ataupun dikerjakan oleh siswa, bukan pengajar. Maksudnya instruksi yang diajukan harus fokus pada apa yang harus dilakukan, dikerjakan siswa, bukan pengajar. Yang dikerjakan oleh siswa seperti PR, tugas, fokus kepada siswanya. Teknik B, behavior. Kemampuan baru yang harus dimiliki siswa setelah melalui proses pembelajaran. Siswa harus menangkap apa yang materi yang dikasih ataupun ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Kondisi lingkungan ataupun peran peralatan untuk belajar. Kondisi lingkungan tempat belajarnya, kelas, ruangan, ataupun meja, kursi, itu masuk dalam untuk salah satu dari merumuskan pembelajaran.
Yang ketiga, Dagger. Standar ataupun kriteria yang menjadi dasar pengukur tingkatan keberhasilan siswa. Kita bisa ukur dari dua bagian, yaitu mengklarifikasi tujuan dan melihat perbedaan tujuan dan individu. Jadi untuk sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Kemudian selanjutnya ada select method, media and material, atau memilih strategi, media, dan bahan ajar. Di sini ada 5 tahap untuk memilih strategi, media, dan bahan ajar. 1. Menentukan metode. Terus kedua ada memilih media. Ketiga, mendapatkan materi khusus. 4. Memodifikasi yang ada. Dan yang terakhir, kelima, merancang materi baru. Oke, selanjutnya ada utilize media and material, atau memanfaatkan media dan bahan. Untuk mengaplikasikan media dan bahan perlu 5P, yaitu preview the material atau mengkaji bahan ajar, prepare the material atau menyiapkan bahan ajar, prepare the environment atau menyiapkan lingkungan, prepare the learner atau menyiapkan siswa, dan provide the learning experience atau menentukan pengalaman belajar. Oke, selanjutnya ada require learn participation atau mengembangkan peran serta siswa. Perspektif yang mendukung pentingnya peran aktif siswa dalam belajar dan menekankan pentingnya feedback. Yang pertama ada behavioristik, yaitu tingkah laku seseorang dari hasil pengalaman. Kemudian ada kognitif, yaitu pengetahuan pemahaman. Kemudian ada konstruktivisme, yaitu landasan pembelajaran di mana dipelajari sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir ada psikososial, yang dimana perkembangan ego atau emosional seseorang dengan lingkungan sosialnya. Kemudian ada evaluate and revise, menilai dan memperbaiki. Yang pertama, menilai hasil belajar siswa dilihat dari tujuan awal. Yang kedua, menilai metode dan media. Apakah media pembelajaran efektif? Dapatkah meningkatkan pembelajaran? Apakah penyajian membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada apa yang seharusnya? Dan kemudian revisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.